sudah memasuki usia lanjut. Musa 80 tahun dan Harun abangnya 83 tahun. Tugas Musa dan Harun tidak mudah dalam usia lanjut seperti ini. Apalagi dari segi karakter bangsa Israel, kakak beradik ini, Musa dan Harun, sangat mengenal mereka sebagai bangsa yang susah diatur. Belum lagi tantangan dari pihak Firaun dan orang-orang Mesir. Akan tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang sangat ajaib. Allah bekerja melalui Musa dan Harun yang menurut pandangan dunia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tetapi disitulah keajaiban cara Tuhan bekerja. Allah menggunakan hal-hal yang terlihat kecil dan sederhana, tetapi dapat membuat menjadi peristiwa yang sangat besar. Musa dan Harun yang mungkin oleh Firaun dipandang sebelah mata. Kita bisa lihat hal itu seperti ketika Musa dan Harun datang untuk kali yang pertama, untuk pertama kali dalam Keluaran pasal 5 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak aku kenal Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Tapi dalam pertemuan kali ini, Firaun melihat peristiwa-peristiwa ajaib di depan matanya sendiri, di mana ketika tongkat Musa yang berubah menjadi ular menelan perlawanan tukang-tukang sihir Firaun yang tongkat mereka juga menjadi ular. Ini bukti bahwa kuasa Tuhan tidak dapat ditandingi oleh kuasa manusia apapun di dunia ini. Tapi peristiwa itu membuat Firaun tetap tutup mata hatinya, kekerasan hati untuk tidak membiarkan Israel pergi. Semua ini terjadi agar Firaun dan Mesir akan melihat lagi kuasa-kuasa yang lebih besar dari Allah selanjutnya. Dari sini kita dapat lebih memahami lagi Bapak Ibu Saudaraku bahwa semakin jahat manusia, semakin besar karunia Allah yang akan dinyatakan. Semakin hebat perlawanan manusia terhadap Allah, akan semakin dahsyat pula kuasa Allah dinyatakan untuk memastikan penggenapan rencana Allah supaya Israel keluar dan tinggalkan Mesir. Inilah yang Allah tegaskan kepada Musa berulang-ulang kali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Firaun tidak akan menanggapi rencana Allah dengan terbuka dan senang hati, tetapi dia akan melawan mati-matian. Dan hal itu diizinkan Allah sekali lagi, agar supaya kemuliaan Allah makin besar dinyatakan di atas muka bumi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, hal ini mengajarkan kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, saudara, dan saya, untuk selalu mau mengandalkan hidup ini pada kuasa Tuhan yang jauh melebihi tantangan kehidupan yang kita alami di dunia ini.
kehidupan kita bisa saja menghadapi berbagai-bagai tantangan. Dari sini kita diingatkan, jangan lari atau mundur ketika ada tantangan yang datang dan terlihat seolah-olah merupakan tantangan yang besar. Ingat, Tuhan kita jauh lebih besar dari masalah-masalah sebesar apapun di dunia ini. Baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah persekutuan dan sebagainya. Karena dalam dunia ini ada banyak juga kuasa-kuasa yang berusaha menipu dan mengikat kita. Tapi kuasa Allah yang menyertai kita akan memelihara, menjaga, dan mempertahankan kita dalam kemenangannya. Jaminan itu sudah kita terima dan ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku, melalui kisah Musa dan Harun yang berjumpa dengan Firaun, kita dapat melihat keseriusan Allah. Kita sekarang diajak untuk menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan iman bahwa kita memiliki Allah yang selalu peduli dan mau berkarya dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah yang pertama, kepada pemerintah yang kedua, apalagi ketika kita sedang dilanda oleh virus corona. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam persekutuan ibadah keluarga kita masing-masing, tentu tidak akan mengurangi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas dunia ini. Allah yang berkuasa untuk mengalahkan maut dan dosa demi keselamatan kita. Dia Allah yang sanggup mengangkat beban kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit kita. Dia Allah yang sanggup memberikan harapan akan hari depan yang indah. Yang terutama adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut, lalu menganugerahkan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kita. Itulah sebabnya Ibu Bapa dan Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bekerja dengan cara ajaib bagi kita semua dan bagi dunia ciptaannya ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.